Saya ngomong terus terang aja, Gibran tuh kan orang yang nggak pernah baca. Iya. Tapi Gibran suruh itu deh, belajar makan papeda dulu deh. Pembelanya mati-matian mengatakan, oh ijazah itu kan analog, kenapa kok dianalisis dengan digital? Kasus-kasus Pak Jokowi, Ya. Anda bisa bayangkan dari satu persatu kasus yang dia ungkapkan, itu sudah banyak yang membuka bahwa ini adalah tipu-tipu ya. Ini juga nih Anda sebagai anggota DPR saya mohon coba Anda bela itu teman satu yang masih di penjara ya. Siapa? Bambang Trimulyono. Karena Andi pada saat itu udah bicara kepada teman-teman menterinya, jangan lagi bicara mengenai Trisakti ataupun Nawacita karena Pak Jokowi tidak percaya pada hal yang seperti itu. Jumpa lagi di channel DSTV, channel Walk the Talk. Kita masih di taman, tapi kali ini lebih asik lagi karena ada Prof. Ikrar Nusa Bakti. Terima kasih sudah datang. Sama-sama, terima Ini kasih diundang Diskusi lagi. kita yang kedua. Iya. Kadang-kadang kita itu tiap minggu ada, kadang harus kosong. Iya. Lalu kadang ini udah 4 hari berturut-turut Iya. untuk stok. Gitu Prof. Sekarang nih banyak sekali isu-isu yang sedang panas lah kalau menurut saya. Tapi saya mulai dulu dah dari kasus Mas Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Ya. Dua kasus yang menurut banyak pengamat, banyak orang, Ya. dan menurut mereka sendiri ini adalah kasus yang dipaksakan. Ya. Sebuah proyek politik, proyek kriminalisasi politik yang memaksakan. Ya. Tuntutannya sama-sama 7 tahun. 7 Ada angka tahun. keramat di Iya. sana. Gimana Prof melihat dua kasus ini? Ya, jadi makanya dua kasus itu kan saya bahas juga di YouTube saya kan. Oke. Kenapa? Karena dua orang ini ya itu yang dulu adalah orang-orang dekat Jokowi, bahkan Tom Lembong itu adalah penyelamat Jokowi ketika dalam suatu Selamatkan mukanya apa di forum internasional. Iya betul, di forum internasional ditanya tiba-tiba ini ada orang yang bisa menjawab tanyaan Anda, Tom Lembong. Dan saya mau tes menteri saya dulu biar dia yang betul. jawab katanya. Mau tes Bahasa Inggrisnya walk ya kan, malu dia. Jadi ya. itu. Kemudian kita juga tahu lah ya, bagaimanapun Hasto ini kan bukan cuma sekedar sekjen. Wow, tiang utama. Saya Betul. kira dalam proses pemenangan kemarin. Betul, itulah ya. Nah, tapi kemudian kok Jokowi seperti itu ya kepada mereka berdua ya. Iya. Misalnya jaksa menetapkan atau menuntut dua-duanya sama-sama 7 tahun. Ya. Kemudian dua-duanya juga diminta ganti rugi yang Hasto kena 600 juta. Itu ekivalen dengan uang yang katanya dikasih ke anggota KPU. Iya. Ya. Dan kemudian untuk Tom Lembong itu kan 750 juta. Ya. Saya nggak tahu apakah itu juga ekivalen dengan uang Kerugian negara yang dikatakan betul, dikatakan itu ya. Tapi kan itu ngawur ya. Kalau Hasto diminta membayar uang pengganti 600 juta, memangnya dia makan uang negara? Betul. Itu satu, tidak ada kerugian negara dalam kasus Hasto ya. Dan kemudian juga kalau di Hasto juga dibilang bahwa dia menghalang-halangi proses hukum. HP itu disita oleh KPK. Betul. Dan bukan itu aja, kalau dilihat dari sisi kapan Hasto juga menghalang-halangi, dia juga selalu hadir, ya, waktu itu dan kemudian juga. Dan saat katanya yang di PT IKA penyidik dihalang-halangi itu kan tidak ada keberadaan Mas Hasto di lokasi itu. Nah, macam-macam lah ya pokoknya. Jadi makanya Anda sebagai politisi hati-hati. Oh, sangat hati-hati. Apa yang ingin saya katakan hati-hati, Anda juga jangan terlalu mencintai seorang politisi lain ya, atau terlalu mendukung politisi lain ya, walaupun itu berasal dari lingkungan sendiri, apalagi kalau dia bukan kader ya. Biar gimana pun Jokowi buat saya bukan kader PDIP. Dia tidak melalui proses kaderisasi. Betul. Nah, makanya harus hati-hati. Betul. Ya. Nah, saya kan udah bilang saya kapok, saya minta maaf pernah dukung Jokowi. Kita kira kita kira penyelamat, ternyata sama lah. Monster. Itu juga orang-orang banyak juga memaki-maki saya, Bang. Ini mantan dubes dilantik sama Jokowi buat jadi dubes, sekarang kok
menyerang Jokowi mati-matian. Saya bilang bukan masalah apa. Kalau orang salah ya saya bilang salah. Gitu. Jadi begini Bung, ya. Saya melihat ini Jokowi nih pernah saya ungkapkan juga di dalam YouTube saya. Ini adalah pembunuh yang tidak berperasaan. Darah dingin. Berdarah dingin. Ya. Saya menggunakan kata yang tidak berperasaan. Dari mana saya bisa melihat itu ya? Dari kasus PDIP aja, ya. Dari kasus PDIP, dari kasus Bu Mega, ya. Dan kemudian juga kasus-kasus lainnya, termasuk juga kasus Andi Wijayanto, ya. Yang kemudian dipanggil, kemudian dia bilang, Andi nanti pokoknya dalam pemilu 2024 ini, yang jelas katanya Prabowo akan jadi presiden, PSI akan masuk parlemen, PDIP akan nyungsep gitu kan. Andi waktu itu diam aja, tapi ternyata walaupun PDIP berkurang, tapi tetap PDIP jadi partai pemenang pileg, ya. Pileg ya, itu yang buat saya suatu hal yang masih bisa dipertahankan. Tuhan tidak tidur, nggak bisa dia ngatur semua. Ya karena juga kasus Bali sekarang kan, maksud saya dihabisi habis-habisan Bali pada saat pemilu presiden 2024 ya, tapi begitu pemilihan kepala daerah Bali PDIP juga masih inilah menang mutlak cuma satu, kalau nggak salah cuma satu. Ya, malah pindah tuh. Tadinya Kelungkung kalah, Kelungkung menang. Ya itu. Nah, yang satu yang tadinya kita punya, tapi mungkin karena fokus di menang daerah yang satu, akhirnya lepas tuh Karangasem atau apa saya lupa. Ya, tapi buat saya itu suatu hal yang unbelievable lah. Maksud saya unbelievable, sebuah partai yang sudah dihantam habis ya, diinjak-injak habis sejak Jokowi mau majukan Prabowo menjadi calon presiden, tiba-tiba bangkit. Jadi itu. Dan saya juga nggak tahu persoalan nanti bagaimana proses ke depan ya, karena kan tidak sedikit ada juga orang bilang bahwa ini tuntutan 7 tahun ini bisa repot ini. Apakah kemudian Hasto bisa apa namanya itu bebas atau enggak ya? Walaupun kalau saya bicara juga dengan orang yang lain bisa Mas Bang. Kenapa bisa? Ya nanti kita lihat aja ya, karena siapa namanya nih ketua pembela Hasto ini. Roni Talapesi. Roni Talapesi itu kan pernah berpengalaman dalam kasus Joshua, Sambo ya. Itu juga suatu yang tidak mungkin bebas, ternyata malah bebas, dan orang yang dibela itu malah diterima habis-habisan sama keluarga Joshua ya, keluarga korban, dan malah dipeluk dan sebagainya. Itu suatu hal yang buat saya itu yang tadi saya bilang, Tuhan itu nggak tidur, bahwa Tuhan tahu siapa yang salah, siapa yang benar ya. Jadi dalam kasus Hasto dan Tom ya, walaupun orang bilang bahwa tapi Mas Hasto juga salah, kenapa kemudian bela-belain Harun Masiku dan sebagainya. Tapi yang ingin saya katakan, aturan dalam KPK pada saat itu kan orang yang berperkara ekonomi, korupsi, itu kan kalau yang di atas 2 miliar. Betul. Ini cuma 600 juta ya. Dan buat saya lagi-lagi ya, saya tidak yakin juga bahwa Hasto itu the only one adanya kasus-kasus yang kemudian terjadi dalam kaitannya dengan partai-partai politik yang kemudian menaikkan yang lain untuk mengganti orang yang harusnya udah terpilih ya. Maksud saya bukan di PDIP aja, tapi juga di partai lain juga terjadi ya. Anda pasti lebih tahu dari saya soal itu ya. Dan ini juga kalau saya perhatikan juga ya, angkanya juga nggak gede-gede amat, dan Hasto juga tidak pernah melakukan sesuatu yang boleh dikatakan mempersulit proses hukum itu sendiri ya. Nah, tapi kita nggak tahu, karena Hasto kan hari ini pledoi ya. Dan ini kan paling nggak ini udah berarti kalau itu yang kemarin ke-7, ke-6, masih ada beberapa proses lagi ya. Dan buat saya, everything being equal, ya, ceteris paribus, kalau memang nanti sampai ke pengadilan terakhir itu jaksa maupun hakim itu benar-benar menggunakan nalar, saya yakin 2 orang ini bebas.
mungkin bukan nalar ya, hati nurani. Ya, Karena kalau cuma nalar kali ada yang nodong-nodong, ada yang nekan-nekan, ya seperti bisa saja. pra peradilan. Anda bisa tahu kan, bisa aja seorang hakim kemudian melakukan sesuai yang ditodong-todong Iya. kita. Tapi misalnya kalau hakim itu mengalami suatu persoalan hukum akibat dari putusan itu, kan dia yang akan kena Ya. persoalan dengan KI paling Ya. enggak ya, atau Ada karma sih. nah itu Dalam prapit itu Ya. kan apa namanya sebenarnya kan sudah cukup kuat potensi menang berdasarkan proses sidang. Tapi kan diputus tetap menolak ya Iya. pada waktu itu. Ya. Akhirnya hakim itu kan ternyata terlibat itu Betul. kasus minyak goreng. Betul. Ya, dalam kasus Hasto dan kasus Tom Lembong itu kan hakim yang kemudian memutuskan hal yang berbeda, apalagi pernah menjadi orang kuat di dalam pengadilan itu malah masuk penjara. Dan yang disayangkan adalah hakim ini adalah baru selesai doktornya membuat suatu disertasi yang terkait bagaimana supaya jadi hakim yang jujur gitu, nggak taunya malah dia yang masuk penjara gitu kan. Ya gitulah, mudah-mudahan buat saya kasus ini selesai, dan kalau ini benar-benar selesai ya dan sesuai dengan harapan banyak orang ya, di sini lagi-lagi menunjukkan betapa yang namanya pengadilan itu kembali ke jalan seperti yang diinginkan oleh banyak orang, termasuk kasus Tom Lembong ya. Itu kan Tom Lembong tidak mau mengakui bahwa dia salah karena memang dia tidak bersalah. Ya, dan karena dia juga dapat ini juga kan. Kalau Tom Lembong bersalah, dia kan tidak terbukti sedikit pun menikmati apapun yang dituduhkan. Betul. Misalnya ada kerugian negara atau keuntungan pribadi. Ya. Katanya kan menguntungkan orang lain. Kebijakan publik pasti selalu menguntungkan sekelompok, merugikan salah satu kan gitu, salah satu pihak. Ya. Dan yang melakukan proses impor itu justru kan koperasi milik lembaga negara misalnya. Betul. Gitu kan. Betul. Lalu juga terbukti hal yang sama dilakukan oleh menteri sebelumnya. Harusnya bukan cuma Tom Lembong dong masuk penjara. Makanya kalau Anda dengarkan podcast saya itu, saya selalu mengatakan kenapa cuma Tom Lembong? Apakah gara-gara Tom Lembong itu menjadi orang paling berpengaruh dalam proses pengajuan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 kemarin. Memang kan banyak yang merefer ke situ, terutama karena tiba-tiba waktu debat Pilpres waktu itu, Gibran Raka Buming Raka itu kan mengejek Anies dan Tom Lembong terkait bicara tentang EV baterai. Di mana Tom Lembong dianggap menghasut karena mengatakan bahwa EV baterai sudah enggak ini karena ada LFP. Ada yang lebih bagus, ada yang lebih gitu canggih. Kan? Dan terbukti kemudian tidak makan waktu lama, Pilpres selesai langsung ditersangkakan kan. Jadi orang suka menarik, oh ini ada hubungannya gitu. Dia itu ketua tim sukses Anies, kira-kira kan gitu. Jadi terus terang ya, saya setelah pulang ke Indonesia dan saya juga bergaul dengan banyak orang ya, ternyata kita ini di Indonesia ini sebetulnya yang namanya politisi dengan pengamat itu sebetulnya hubungannya itu bukan karena persoalan ikatan politik. Ini persoalan ideas. Apa yang kita bela untuk negara ini ya. Saya beri contoh misalnya kan, saya melihat bagaimana misalnya Sudirman Said lah gitu kan, seorang menteri yang dulu juga sangat saya hormati, dan kemudian kita tahu dia juga orang dekat dari Anies Baswedan. Begitu saya diundang ke rumahnya untuk buka puasa bersama, ternyata yang datang, banyak sekali aktivis-aktivis non-muslim datang ke rumah itu. Dan mereka itu bukan seorang yang waktu kayak si Jokowi itu katanya reunian gitu kan, kaku untuk nyalamin, ini siapa ya gitu kan. Ini dia benar-benar Sudirman Said itu benar-benar guyup. Jokowi pernah reuni dengan Kasmujo, bukan? Bukan. Kalau itu jelas dia datang ke rumahnya Kasmujo gitu. Dan saya melihat sebetulnya ada yang nggak diberitakan pers ya. Saya beri contoh, misalnya ketika Jokowi mau ngasih duit ya dengan kalimat akan kami bantu kalau ada proses hukum soal itu, kan Kasmujo
menolak, Menolak. melakukan perlawanan narasi kalau menurut Betul. saya ya, tidak mau dijadikan keset kaki dia. Ya, betul. Ya, itulah. Oke, nah kami ketika Mas Hasto itu ditahan, kita sudah langsung mendengar isu-isu seleweran ya, bahwa akan dituntut 8 tahun, Hmm. gitu kan. Makanya agak kaget juga itu, kenapa jadi 7 berkurang 1 tahun gitu kan. Dan kami dengar juga apa namanya yang dari Oslo sana Eh, juga minta semaksimal mungkin gitu kan. Tapi akhirnya jadi 7 dituntut. Tom Lembong 7. ya. Jadi orang kan otak-atik gatuk nih. Oh, 7, 7, 7, 7. Apa ini? Ada numerologi ternyata di angka 7 itu, Prof. Ya, jadi angka 7 itu ya, kalau dalam Islam itu kan Anda tahu ya, angka ganjil itu memang angka yang bagus ya dibandingkan angka yang genap. Itu satu. 7 itu kan juga boleh dikatakan itu udah angka paling maksimal yang bisa didapatkan oleh manusia. Karena kalau udah namanya 8 itu kan pasti untuk orang yang lebih tinggi ya. Iya. 9 atau 10 itu kan udah untuk Tuhan lah Wah, gitu. Jadi itulah ya. Istri saya juga paling suka tuh angka 7 itu. iya. Jadi memang angka keramat itu. Termasuk 7 yang satu itu suka, Dok. Prof. Sebelum kita tertipu ya, dulu. Jadi orang sering bilang, oh, kalau ngomong gitu kan, wah sakit hati, masih sakit hati, masih sakit hati. Saya mikirnya ngomong ini nggak punya hati gitu ya. Ya manusia boleh dong sakit hati. Sebelah sana sakit hati, maunya sendiri nggak diturutin, 3 periode nggak boleh, Iya. perpanjang masa jabatan nggak dikasih, Iya. tunda pemilu nggak diizinkan, Iya. terus dia kemudian berkhianat mau bakar rumahnya sendiri, kan itu sakit hati lah, itu nggak disalahin sama mereka, gimana itu? Ya itulah. Jadi kalau dibilang kita ini kelompok sakit hati, ya nanti kita lihat aja. Benarkah kita sakit hati? Kalau itu yang masih mereka gunakan senjata untuk menyerang orang-orang seperti Membranding, saya, Anda, atau kemudian bahkan Roy Suryo sendiri ya. Saya bertanya aja pada mereka ya, emangnya Roy Suryo masih anggota partai politik? Untungnya apa dia Buat kemudian dia. berjuang untuk apa kebenaran ya? Untungnya apa buat seorang seperti Dr. Rismon, Yes. Dr. Tifa, Iya. yang jelas-jelas alumni UGM, ya, yang dari apa S1 dan S2-nya itu di UGM. Ya. UGM. Apa untungnya buat misalnya apa namanya itu Bung FH ya, ini juga apa namanya itu juga alumni UGM, doktornya juga dari UGM. Yang mereka tuduh itu UPP, Universitas Persimpangan Pramuka. Ya itulah. Jadi nggak ada untungnya. Buat saya pribadi juga nggak ada untungnya. Kenapa saya juga kemudian mendukung perjuangan teman-teman yang ingin membuka kasus apa ijazah Jokowi, itu nggak ada nothing to do dengan misalnya saya alumni UI, mereka alumni UGM dan sebagainya. No personal matters. Nggak ada personal matters, karena buat kami yang jelas ya, itu benar katakan benar, salah katakan salah ya. Anda bisa bayangkan ya, ini juga termasuk buat Anda ini. Karena biar bagaimanapun jangan-jangan PDIP juga dulu mendukung Jokowi tanpa memperhatikan kasus ijazah itu lagi. Ya kan gini ya, waktu periode pertama wali kota kan, wali kota. Kita kan prosesnya begini, ini orang selalu salah. Kenapa dulu nggak diperiksa ijazahnya segala macam gitu? Partai politik tuh nggak ada urusannya dengan periksa-meriksa ijazah. Kita tahu dari mana, kan gitu ya. Nggak ada mekanisme untuk kita melakukan cross check soal itu. Karena harusnya kan yang melakukan cross check terhadap administrasi ijazah dan segala macam kan KPU, yang melakukan verifikasi faktual dan segala macam gitu ya. Nah, yang terjadi kan adalah apa? Dia bawa berkas, kita temani mengantar ke KPUD. Nah, setelah itu kan periode kedua ya, masa kita masih ngurusin ijazah? Ya, biar bagaimanapun ini menjadi pelajaran sangat-sangat berharga bagi semua pihak ya, baik itu partai politik, kemudian KPU, KPUD,
Bawaslu, ya. Itu mereka harus Betul. jangan take it for granted, ya. Apakah calon ini dianggap baik, calon ini bukan dari eksekutif, calon ini orang biasa, calon ini misalnya sama lah sama orang rakyat biasa gitu. Nggak boleh lagi ada kata-kata itu. Kenapa? Karena buat saya kita harus benar-benar Due diligence-nya menggunakan benar. due diligence, ya. Tapi kan problemnya memang undang-undang sih harusnya ya. Harus lebih kuat dari undang-undang. Jadi harus dipastikan, karena kan begini, yang disyaratkan itu kan nggak pernah disuruh tunjuk ijazah asli, tapi cukup legalisir ijazah gitu. Iya kan? Nah, seringkali kan kayak KPU nih udah terima berkas ijazah orang, kan dia lihat legasnya oke, dia pergi ke apa namanya, katakanlah ke instansi pengeluar legas itu, periksa ini benar cap kalian tanggal sekian, benar, ya sudah. Kan gitu. Dalam artian KPU juga mungkin berpikir tugas lembaga itulah ngecek ada nggak ini benar ijazah di situ, di database-nya dia. KPU kan nggak mungkin sampai ke sana juga. Dia pada proses, oh ini yang meleges, artinya ada yang bertanggung jawab keabsahannya gitu loh. Nah, Ya, tapi itu kan yang proses yang nggak mungkin dilakukan partai politik. betul, ya. Dan sekarang kan juga banyak sekali komentar-komentar. Kenapa kok partai-partai politik pada diem nggak bersuara soal ijazah palsu Jokowi? Katanya bahwa jangan-jangan nih tidak sedikit orang di dalam partai ataukah di legislatif yang sebetulnya juga memiliki ijazah palsu juga gitu. Jadi Ya itu saya kira gimana ya? Ini mungkin juga terkait dengan big datanya kita ya. Harusnya kan semua lembaga yang kemudian diberi hak oleh negara mengeluarkan katakanlah ijazah, sertifikat, segala macam, harusnya itu kan traceable. betul, Di zaman IT sekarang Betul. digital teknologi. betul. Iya kan orang bisa Itu. cek langsung ijazah siapapun, tahun kapanpun, dimanapun. Ya. Kan harusnya itu ada di kita, negara lain sudah. Nih, Anda ngomong gitu ya, jadi saya dukung. Begini, saya sedikit cerita ya. Dulu waktu saya menjadi salah seorang pewawancara calon-calon penerima beasiswa Australia, dulu problem kami itu adalah mentrace apakah sertifikat kelulusan IELTS ataupun satu lagi nih TOEFL ya, itu asli atau nggak asli. Dulu agak sulit kita, tapi sekarang sangat mudah. Kenapa? Itu tadi traceable. Iya. Jadi kalau kita lihat, benar nggak nih? Coba TOEFL misalnya tanggal sekian lembaga aja ini, coba dicek benar nggak itu anak ikut ujian hasilnya seperti ini. Jadi termasuk juga apalagi ijazah ya. Harusnya memang demikianlah adanya. Betul. Jadi kalau orang ngasih ijazah tidak harus yang asli fotokopinya, Yes. dilihat dari nomornya saja itu langsung kemudian ketahuan ijazah ini asli, Asli atau atau tidak tidak. asli, milik siapa. Betul. Milik siapa juga penting loh. Dan orang kan bisa melakukan digital authentication kan, Ya, kalau betul. dengan itu ada gitu. Karena itu kan seharusnya bukan sesuatu yang sulit kalau memang mau. Oh iya, Saya iya, termasuk juga dari Jokowi sendiri lah. Kalau memang dia orang jujur, tunjukin aja. iya tunjukin aja. Bu Mega kan juga ngomong gitu. Ya udah, kalau emang Anda punya dan Anda Tunjukin, memang biar reda ini isu biar nggak jadi. reda, gitu. Ini sekarang juga nih, ini juga sekarang polisi kita juga akan menjadi suatu tantangan berat ya. Ya, Saya terus betul. terang, saya berapa kali juga ngeritik Barreskrim Mabes Polri maupun Mapolda Metro Jaya ya. Kalau nanti setelah si Roy Suryo, Rismon dan yang lain-lain itu menyatakan 99.99% loh, coba Anda bayangin. Ya. Cuma tinggal 0,01% lagi itu kesempatan untuk menyatakan ijazah Jokowi itu asli. Ya. Walaupun kemudian pembelanya mati-matian mengatakan, oh ijazah itu kan analog, kenapa kok dianalisis dengan digital? Ya kan fotonya. Itu fotonya ternyata bukan foto dia. Kalau buat saya tuh udahlah, nggak usah bohong-bohong lagi sama rakyat ya. Oh, Itu bohong ini udah jadi tabiat ini, jadi susah, Ya. karakter udah. sekarang coba kalau Anda bayangkan ya, karena Anda dari Pematang Siantar kan, kalau dari daerah Anda aja ada 2 gadis kecil perempuan berani
membuat lagu Lagu tentang itu dan katanya dia diteror, diinterogasi, ya. bahkan katanya diperintahkan juga oleh Kapolri, dia berani Ya, menunjukkan. betul. Nggak usah mengteror guru kami, bapak guru kami, Ya, ibu kami yang guru punya kami. inisiatif. Ini loh ijazah kami, di mana kami tinggal, silakan datangi kami. Itu menunjukkan suatu, buat saya ya, itu kalau nanti PDIP bisa mengkader anak dua itu, Iya, waduh, itu bisa menjadi kader yang sangat brilian itu. ya, militan. Nah, Bukan militannya, tapi maksudnya militan itu keberanian maksud ya, untuk bicara betul, mengenai yang benar. kebenaran itu. Nah, tadi menyinggung polisi kan, Ya. Prof. Ya. Kita lihat bagaimana polisi kelimpungan dalam soal ijazah ini. Oh iya. Sama Ya. seperti sebenarnya bagaimana KPK juga kelimpungan dengan urusan dan kejaksaan dengan urusan Tom Lembong dan Ya. Hasto Kristianto. Yang jadi pusingnya saya itu adalah bahwa ini kan dinamika kekuasaan sudah berubah. Betul. Penguasa sudah berubah. Betul. Apa iya sampai hari ini misalnya seperti yang dituding oleh banyak orang, sebenarnya Jokowi itu masih sangat berkuasa di lembaga Polri misalnya. Makanya dalam kasus ijazah, Bareskrim itu mengeluarkan yang seperti itu. Ya. Ya karena begitu Jokowi datang ke Polri melaporkan tentang ijazah itu sudah keluar kok orang ngomong itu nanti bukan soal asli nggak asli, tapi identik atau tidak identik. Karena asli nggak asli kan harus melalui proses pembuktian gitu loh. Jadi saya nggak akan lupa pertemuan saya dengan Pak Ugro Seno, mantan Wakapolri. Dia mengatakan pada saya, Mas Ikrar, itu kalau identik dan tidak identik itu adalah soal tanda tangan. Ya. Tapi kalau soal ijazah itu bukan identik atau tidak identik, Asli atau palsu, ya. Dan kalau kemudian sudah sampai ke lembar ijazahnya, sampai ke tingkat huruf loh, Iya. si Times Rismon New itu, Roman itu. iya, bukan Times New Roman, Oh. cuma huruf A. Oh iya iya. Anda jangan lupa, cuma satu huruf A yang dianalisis oleh Roy Suryo dan Rismon ya. Ini hurufnya beda banget ini. Kenapa kok lebih gede? Kemudian beda dengan ijazah-ijazah yang lain tuh satu. Kemudian cap ya. Kok capnya kok berada di bawah foto bukan di atas foto aslinya loh ya. Dan kemudian macam-macam termasuk foto Jokowi ya. Ya. Itu jelas-jelas Bung. Atau misalnya kalau nanti ijazah Anda itu di-trace juga, itu asli atau enggak asli atau palsu, Anda itu kan bisa dilihat ya, muka Anda sekarang. Ya, transformasi seperti wajah. ini. Betul. Dari mulai kecil sampai Betul. dewasa. Itu ya. Jadi tidak apa ya? Tidak mungkin lagi orang Tapi berbohong. kita perlu tanya Pak Jokowi itu. Kenapa? Gimana caranya dulu pakai kacamata, sekarang nggak perlu kacamata. Bahkan dia udah bilang bahwa dia bisa melakukan suatu pengobatan dengan cara LASIK. Oh ada. Oh iya dong. Ada. Iya. Anda juga misalnya sekarang pakai kacamata, kalau misalnya plus atau minusnya cuma sedikit kan bisa dilasik dengan. Oh iya saya tahu, tapi saya nggak itu. pernah dengar dia ngomong soal lasik. Nah itu perlu dicek tuh kapan lasiknya dan di mana tuh. Itu mungkin tugas siapa lagi tuh nanti. Ya itu tugas dokter mata lah untuk Dokter itu. mata, Tapi ya. saya tidak akan membahas soal itu ya. Biar bagaimanapun ya, kalau Anda ikuti kasus-kasus Pak Jokowi, Ya. Anda bisa bayangkan dari satu persatu kasus yang dia ungkapkan itu sudah banyak yang membuka bahwa ini adalah tipu-tipu ya. Dan saya pun baru tahu bahwa ternyata yang menyetir mobil dari Solo ke Jakarta itu bukan Jokowi dan FH Hadi apa namanya itu Mas Rudi lah, Mas Rudi ya. Ternyata Jokowi itu naik pesawat, coba bayangin. Yang SMK dari Solo kemari. Oh, Anda belum tahu? Belum. Anda lihat dong itu apa namanya tuh YouTube-nya si Roy Suryo. Itu Mas, dia bilang, dia cerita sama saya, aku yang nyetir Mas sama Mas FX. Nah ya itu saya iya, tahu. Dan Anda tahu apakah Jokowi ada di mobil itu? Kagak, dia enak naik pesawat. Nanti baru sampai Jakarta nongol deh, seakan-akan dia yang menyetir. Itulah buat saya itu penipuan yang sangat dahsyat ya. Dan yang lebih parah lagi yang kemudian begitu
apa namanya itu, dia udah menjadi gubernur DKI Jakarta, coba Anda tanya sama orang-orang itu, apakah dia masih mengutak-atik mobil SMK itu? Enggak sama sekali. Iya, memang kan SMK satu-satunya mobil yang tidak dipakai untuk apa namanya mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lain, tapi dari satu jabatan ke jabatan Betul, lain. betul. Iya, itu untuk naik jabatan. Iya, Dan jadi susah, makanya nggak ada produksi massal karena jabatan kan nggak banyak, susah. Nanti orang punya SMK pengen jadi wali kota, SMK pengen gubernur, kan bahaya ini. Tapi Prof, hmm, ini ya kita berdoa semoga Pak Jokowi lekas sembuh ya. ya, Tetapi kan kemudian banyak orang menganalisa ya, besarnya tekanan terhadap Pak Jokowi itu tentu bagaimanapun pasti berdampak. ya, Ya karena yang apa namanya dihujat orang tuh bukan saja apa yang beliau lakukan atau dampaknya, tapi kan juga hampir seluruh sisi kehidupannya kemudian diobok-obok oleh publik habis-habisan. Bagaimanapun kan itu pasti akan menimbulkan apa namanya luka psikologis ya. ya. Jadi begini ya, itu yang makanya orang mengatakan Gusti Allah boten sare. Satu ya. Kedua ya, kalau Anda seorang percaya pada Tuhan, agama apapun, kepercayaan apapun yang Anda anut, Anda pasti juga akan merasakan itu. Yes. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa yang namanya hukum karma itu cuma ada di dalam agama Hindu di India misalnya kan. Ya, ya. Tapi kalau kita berbuat jahat, berbuat suatu tindakan politik yang menipu banyak orang, pasti Tuhan akan membuka jalan untuk membongkar tipu-tipu itu. Anda bisa bayangkan ya, kasus Pak Kasmujo 2017 itu berapa? 3 tahun setelah Jokowi terpilih menjadi presiden. Dia mengatakan inilah orang yang menjadi pembimbing skripsi saya kan. Sering dimarahin. Dimarahin dan Pak Kasmujo cuma senyum-senyum pada saat itu. Mungkin pada saat itu Pak Kasmujo tidak melihat atau mengira bahwa ini bukan persoalan pernyataan semata, tapi bisa berdampak pada persoalan hukum terhadap Jokowi ataupun terhadap Pak Kasmujo. Dan Anda lihat ya, ternyata akhirnya benar kan. Itu satu contoh ya, betapa kalau Anda itu menipu diri sendiri, menipu banyak orang, pasti akan terbongkar. Kemudian kasus yang lain, ini juga nih Anda sebagai anggota DPR, saya mohon, coba Anda bela itu teman satu yang masih di penjara, ya. Siapa? Bambang Trimulyono. Bambang Tri. Karena dia adalah orang pertama yang mengangkat isu ini. Mengangkat isu ini dengan buku yang berjudul Jokowi Undercover, ya. Dan di buku itu ada anak judul ya yang mengatakan apa namanya itu, ini kisah tentang seseorang yang mengubah jati diri dia. Coba Anda bayangkan ya, ini Gus Nur yang juga dia katakan terlibat dalam kasus itu sekarang sudah bebas ya, dan kemudian kenapa Bambang Tri kok masih di penjara? Itu Anda sebagai anggota DPR coba Anda suarakan kasus ini ya, supaya orang yang kemudian menjadi menjadi orang yang dipenjarakan atau dikriminalisasi dalam upaya mencari kebenaran ya. Dalam upaya kebenaran ya, karena buat saya Egy Sujana, kemudian Roy Suryo itu adalah penerus dari persoalan awal yang dikemukakan oleh Bambang Trimulyono ya. Jadi ini kita inilah membela orang-orang yang benar-benar. Ya pada saat yang sama Prof, sekarang ini ribuan puluhan ribu rakyat juga lagi tergusur dari lahannya karena Satgas PKH, dan rakyat dikatakan tidak punya hak atas tanah, perambah hutan ilegal dan segala macam. Negeri ini nggak ada habis-habisnya dengan persoalan. Tapi Prof, dalam dari kasus Jokowi ini, kita kan selalu diajarkan oleh Bung Karno ya. Itu selalu setiap kita ada acara selalu diputar tuh bahwa kekuasaan presiden itu ada batasnya. Betul. Ya, kekuasaan apapun tuh ada batasnya. Betul. Hanya kekuasaan dari Allah katanya yang tidak ada batasnya. Betul. Nah, tapi kan makanya kalau orang merasa kekuasaan tuh nggak habis-habis, setelah gue, nanti anak gue, habis itu cucu gue. Nah, ini kan dia mau membuat takdir untuk dirinya.
Tapi itu Jadi tadi. gini Bung, tadi malam karena saya akan berhadapan dengan Anda, makanya saya harus mempersiapkan diri. Kira-kira bahan apa aja yang harus saya baca-baca, kemudian kemudian medsos apa aja, berita apa saja. Ternyata ada satu YouTube ya mengenai apa? Mengenai pernyataan Andi Wijayanto yang bukan cuma bicara mengenai bahwa yang tadi kita udah bicarakan ya, bahwa apa Prabowo akan jadi presiden, kemudian Iya, apa namanya itu PSI masuk PSI akan parlemen, masuk PDI parlemen, nyungsep. PDI nyungsep, ya bukan itu, rupanya ada kalimat lain yang dikemukakan oleh Andi Wijayanto, yaitu bahwa Jokowi ternyata bukan orang yang sama dengan pikiran Bung Karno, yaitu apa? Ya, Itu satu, sangat nyata, iya. yaitu yang satu itu adalah Trisaktinya Bung Karno, bahwa dia adalah orang yang tidak percaya pada Trisaktinya Bung Karno ya, yaitu apa? Berkedaulatan secara politik ya, kemudian berdikari secara ekonomi, baru punya kepribadian Tuhan dalam kebudayaan. bangsa ya. Kenapa? Karena Andi pada saat itu udah bicara kepada teman-teman menterinya, jangan lagi bicara mengenai Trisakti ataupun Nawacita, karena Pak Jokowi tidak percaya pada hal yang seperti itu. Satu ya. Dan Anda juga tahu ya, kalau Anda perhatikan, Jokowi ini kayaknya bukan orang yang juga kemudian mencintai negara dan bangsa ini serta rakyatnya ya, tapi dia baru ketahuan ya, baru ketahuan setelah 10 tahun berkuasa, dia lebih mencintai kepada apa istilahnya itu, satu itu adalah keluarga batik dia, keluarga batiknya, dan kemudian siapa yang menjadi kroninya, dan kemudian siapa saja yang harus dia untungkan dari posisi kekuasaan yang dia miliki ya. Makanya jangan kaget kalau ada seorang menteri ya, yang sekarang udah bukan menteri lagi tapi masih membela mati-matian Joko Widodo, seakan-akan dia adalah berjasa besar kepada negara dan bangsa ini. Padahal kita tahu dia berjasa besar pada dia ya, mungkin pada dia atau pada orang-orang yang diuntungkan oleh dia, tapi tidak kepada rakyat Indonesia. Nah, dan ini yang sering jadi problem juga kan, bahwa ada seolah-olah istilah jasa dalam jabatan publik. Ya. Seorang presiden melakukan apapun yang dia lakukan itu menggunakan anggaran negara. Betul. Melalui proses penganggaran, proses politik. Tidak ada urusan personal di sana. Kan begitu nih. Ya. Lalu juga dia mendapatkan infrastruktur pendukung supaya itu bisa terjadi. Ya. Ada kementerian, lembaga negara, dan seterusnya, dan seterusnya. Kan gitu nih. Ya. Jadi tidak ada istilah jasa kalau menurut saya. Karena semua kebaikan yang dilakukan oleh pejabat manapun itu sudah keharusan. Dia disumpah untuk itu. Disumpah untuk melaksanakan janjinya. Disumpah untuk mengikuti tata aturan kelola pemerintahan yang sudah ditetapkan. Kecuali dia melakukan hal-hal di luar apakah fasilitas negara, di luar kewenangan, tapi untuk kebaikan ya. Itu mungkin bisa kita katakan berjasa. Misalnya nih, ada tentara dikirim ke daerah perang. Kan begitu, semua berperang tentara kan, tapi tidak semua dapat tanda jasa. Berarti kan dia melakukan sesuatu hal-hal yang memang memerlukan pengorbanan dari dia. Kan begitu, sesuatu yang heroik, sesuatu yang harus kita ingat sebagai katakanlah acuan. Nah, kalau presiden cuma menjabat, lu bangun jalan di mana aja, ya itu kan pakai anggaran negara, memang sudah tugasmu itu. Iya. Kenapa kita harus ingat jasa? Kita hormati dia. Makanya negara menyediakan gaji, fasilitas, perlindungan, kendaraan, kasih rumah besar-besar setelah pensiun tuh, rumahnya Pak Jokowi di Solo, 12.000 meter persegi, 1 RW di Solo tuh. Nah, ini yang kadang pendukungnya, termasuk Pak LBP kan, lupa jasa Jokowi. Kenapa cuma Jokowi? Bagaimana dengan presiden-presiden sebelumnya? Betul. Kan aneh. Benar nggak Prof? Cara pandang seperti itu. Dan Anda juga tahu ya, sekarang kan tidak sedikit ya orang kemudian terbuka matanya ya, termasuk juga mereka-mereka yang aktif di media sosial ya. Bahkan ada seorang YouTuber sampai mengatakan ya, bahwa tidak ada presiden Republik Indonesia yang kemudian begitu turun dari masa jabatannya
dia itu benar-benar dihina oleh publik Yes. dengan kalimat-kalimat yang Luar benar-benar, biasa merendahkan. iya betul ya. Dan ini tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Cuma satu. Mungkin dalam sejarah dunia juga nggak pernah ada tuh. Betul betul. Ya, ada juga Kecuali yang ditumbangkan ya Mussolini, Hitler, tapi kan ini atau turun Gorbachev, bukan gitu kan, yang oleh orang-orang komunis komunis. Rusia mungkin Kalau itu dianggap- debatable karena kan Ya. bagi sebagian dia adalah pahlawan ya. betul. Jadi tapi kalau dalam kasus Jokowi ini memang hampir-hampir habis lah ininya apa namanya itu citra baiknya, kecuali di antara mereka-mereka yang masih menjadi pendukung mati Jokowi. Gitu. Nah ini kan apa yang diingatkan oleh Bung Karno itu tentang bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Betul. Kan kita lihat kemarin bagaimana Jokowi sampai berbulan-bulan setelah turun masih menjadi aktor utama panggung kekuasaan kan. Baru belakangan ini dia tidak muncul lagi depan publik sehingga nggak ada wisata itu ke Gang Kutai itu. Sebelumnya kan tiap hari kita disuguhkan dengan Emang sekarang udah nggak ada lagi? Kan Sekarang nggak pernah udah nggak muncul lagi. Oh. Mungkin Tapi lagi nggak- jeda iklan kali ya, nggak Tapi tahu lah. enggak, ada juga, tapi nggak ke situ, tapi ke kantor anaknya gitu kan, untuk ngumpulin orang-orang yang melakukan kegiatan sebagai buzzernya Oh, Jokowi. oke. Ini soal anaknya nih. Ini juga kayaknya tragis juga nih. Kenapa? Tragis kenapa? Ya kita lihat kan, bagaimana publik selalu mengolok-olok Gibran nih. Hmm. Bahkan dia sendiri, ya, yang curhat. Hmm. Saya heran kenapa saya kalau ngomong AI malah diolok-olok, gitu kan? Ya. Artinya dia sendiri menyadari itu. Hmm. Nah ini kan nggak bagus ya, nggak bagus dalam artian dia juga kasihan ya, nggak bisa kemudian bisa bekerja dengan tenang. Dia membentuk nggak tahu apa namanya itu Satgas apa Pokja AI, lalu malah dibubarkan lagi sama Komdigi atau gimana gitu, saya nggak tahu. Tapi bagaimana bisa bekerja ya dalam suasana seperti ini? Jadi Bung, namanya manusia itu, misalnya orang seperti Anda, seperti saya, itu kan nggak ujuk-ujuk misalnya langsung menjadi sarjana, Iya. ujuk-ujuk menjadi anggota seperti Anda lah. Ya. Anda kan cerita sama saya juga kan, Ya. bahwa Anda dulu sebelum jadi politisi, Anda aktif dalam bidang lingkungan, ya nggak? Iya, iya. Ya, itu bukan cuma menambah ilmu Anda, menambah cara berpikir Anda untuk melihat apa dampak dari lingkungan Ya. kalau kemudian kita menerabas berbagai tata cara ataupun aturan yang Keseimbangan di alam ya. dan Anda mungkin tidak sadar bahwa Anda juga belajar di hal-hal tersebut, Ya. menjadikan Anda menjadi orang yang wise, orang yang kemudian juga berpengalaman kata, bukan cuma edukasi, Ya, tapi juga pengalaman. Experience dari Experience. mengalami ya. Sekarang kalau Anda lihat ya dalam kasus Gibran, apakah dia punya pengalaman yang kemudian tiba-tiba langsung menjadi kepala apa Wali namanya itu, kota. wali kota ya, kepala daerah ya, dan kemudian dari kepala daerah langsung loncat menjadi Jadi wakil presiden dan dengan Nah itu harapan mungkin kita bisa agak masuk akal, Prof. Karena ternyata kan di ruang kerjanya banyak mobil Tamiya, Bos. Jadi bisa melesat cepat itu. saya belum masuk ke situ. Kenapa? Karena ini pernah dibahas ya sama teman-teman yang bicara mengenai wakil presiden ya. Apalagi kemudian ketika mereka merespon pernyataan dari teman saya Ade Armando ya, anggota PSI Yang sekarang jadi komisaris PLN ya. Oh, ya berarti dia udah dapat rezeki Iya, lah. ada gunanya juga lah dipukulin dulu. Tapi yang saya katakan seperti itu, bahwa katanya Gibran adalah wakil presiden terbaik dalam sejarah. dalam sejarah Indonesia. Itu yang kemudian saya bingung. Pernyataan itu apakah dia nggak belajar dari kasus Bung Karno dan Bung Hatta, ya, atau Bung Hatta lah ya. Apakah dia tidak belajar dengan bagaimana Sultan posisi Hamengkubuwono. Hamengkubuwono, kemudian juga siapa namanya itu si Umar Kancil nih. Wiradikusuma, Bukan, si Kancil ini. Habibie, eh, ada Malik. ada Malik, kemudian Umar Wirahadikusuma, kemudian siapa yang dari Golkar nih? Yang tinggi-tinggi, Darmono. Pak Darmono ya.
Itu kan semuanya kan bukan orang anak baru Bukan kemarin instan, kemudian muncul. melalui proses penggodokan, pengalaman. Proses penggodokan, pendidikan, pengalaman itu ya. Sampai termasuk juga Pak Habibie. Pak Habibie itu sebelum jadi presiden Anda tahu sendiri ya. Iya. Dia menjadi insinyur dulu, pengalaman di sebuah perusahaan pembuat pesawat terbang ya. Kemudian juga dia masuk menjadi Menristek terus Ya. sampai menjadi wakil presiden. Baru dia jadi presiden. Di sini menunjukkan betapa ya, selain yang tadi saya katakan Anda itu belajar tentang ilmu, Ya. tapi tentang Anda kehidupan juga. tentang kehidupan, tentang moral, etika dan sebagainya. Kalau kemudian ini diterapkan pada Gibran, coba Anda bisa bayangkan lompatan apa yang dialami itu kemudian untuk sampai duduk sebagai wakil presiden. Lompatannya jauh sekali, Prof. Kalau kita lihat, kalau saya nggak salah, ini videonya belakangan muncul-muncul lagi. Bagaimana ketika dia pertama kali dikenalkan oleh Presiden Jokowi kepada publik. Dengan ya tanda kutip muka tengilnya itu, dikira saya nganggur. Kalau saya ikut-ikut bapak saya, itu saya nganggur nih, saya usaha, kan kira-kira gitu. Terus bandingkan sekarang menjadi wakil presiden, itu hanya dalam waktu berapa tahun ya? Nggak sampai 7 tahun kali ya? Apanya? 7 atau 8 tahun. Dari pernyataan dia. Iya. Ya 10 tahun, taruhlah 11 tahun mungkin ya. Itu kan udah luar biasa. Karena orang yang kita lihat dalam video ketika dikenalkan Pak Jokowi itu dengan yang sekarang itu, wah jauh beda, Prof. Rambutnya beda, glowing muka beda. Ya sekarang gini aja deh, kalau Jokowi waktu mengatakan bahwa dia berusaha dengan modal sendiri, ya. Anda tahu, jadi pengusaha itu kan juga perlu pengalaman. Betul. Ya, perlu pengalaman, perlu dana suntikan, baik itu dari bapaknya ataupun dari yang lain-lain. Kita tahulah where the money from untuk Gibran dan Kaisang ya. Dan publik juga sudah tahu lah. Iya itu loh. Jadi cuma ya nggak usah diomongin di sini. Nanti sambil ngopi kita omongin dari mana aja. Nah, tapi ini terkait nih dengan Gibran. Kan belakangan kemarin agak panas juga nih. Tiba-tiba Prof Yusril, Menko Kumham bilang Presiden akan menugaskan Wakil Presiden untuk menangani persoalan Papua. Which is hal yang sudah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Bahwa ada yang namanya tim percepatan pembangunan Papua. Ya. KP3 atau apa gitu. Nah itu langsung memang dalam otsus itu di bawah wakil presiden. Nah cuma kan kemudian yang aneh tiba-tiba Mendagri langsung nodong. Tidak harus berkantor di sana nih karena ketika polemik muncul kan. Bisa berkantor di Jakarta bla bla bla. Pertama sih agak kaget. Cepat banget Pak Menteri. Ya apalagi kemudian kesannya tidak sejalan nih dengan Menko gitu kan. Tapi Gibran sih sudah oke. Ya di kantor manapun bisa, di Klaten juga bisa, dia bilang, atau di Rinjani juga bisa, mungkin kan sambil mandang-mandang. Gimana Prof melihat ini? Jadi begini, ini juga menjadi suatu hal yang aneh. Saya itu ya minggu lalu kan saya baru pulang dari Lombok. Ya ingin melihat ya, bukan cuma liburan tapi juga ingin melihat lebih jauh lah ke dalam, bukan turis ya. Iya, itu kan karena Lombok itu kan menarik ya. Ketika itu diperkenalkan sekitar 35 tahun yang lalu, itu kan turisme sulit untuk berkembang di situ. Karena faktor adat dan agama. Anda kalau ke sana sekarang kaget pasti betapa berkembangnya yang namanya wilayah Lombok itu. Dan sayangnya kasus yang juga berkembang apa? Yang Anda tadi baru bicarakan itu, masalah tanah. Makanya kalau Anda juga nanti perlu itu berkunjung ke berbagai pulau-pulau di Lombok. Saya cukup sering, Prof. Tahun 99 saya bersama teman-teman itu pernah mengumpulkan seluruh korban konflik pertanahannya zaman Orde Baru. Dan kita berkumpul di hotel di Pulau Gili Trawangan. Pada waktu itu belum ada hotel satupun, hanya ada cottage. Betul. Ya.
betul. Itu kita kumpulin semua dari seluruh Nusa Tenggara Barat. Ya. Karena waktu itu saya pertama mau konsolidasi, mau pendampingan korban, apa namanya, Newmont Batu Hijau. Ya. Ya, jadi kita kumpulin masyarakat adat dan segala macam. Ya, saya tahu persis. Jadi soal sana. kalau di Gili Trawangan ya, kalau nanti Anda ke sana lagi, itu masih ada pernyataan apa namanya itu, berikan sertifikat tanah kami, satu. Ya. Kemudian di beberapa pulau yang lain itu ada misalnya orang udah bangun restoran, tiba-tiba itu diambil gara-gara ada orang lain yang kemudian tiba-tiba bisa punya sertifikat hak milik gitu kan. Tapi dengar-dengar itu juga bukan dia yang punya, tapi orang asing yang punya atas nama dia. Banyak sekali kasus-kasus tanah di situ ya. Termasuk juga pulau-pulau kecil yang lain ya. Ini nih yang juga buat saya sangat menyedihkan ya. Mengapa dulu negara tidak pernah menyentuh pulau-pulau kecil itu ya. Sementara begitu ekspansi modal. Bukan, maksud saya ketika rakyat kecil ya, pengusaha kecil menengah itu udah berupaya untuk membangun daerah tersebut ya menjadi daerah wisata dengan kantong sendiri ya, dengan suatu kerjasama di antara mereka sendiri, tiba-tiba pemerintah ingin mengambil alih menjadi suatu penataan daerah wisata yang modern. Ya. Atau kemudian ya itu kan karena ada ekspansi modal kan yang mendorong proses itu. Dan itu kemudian mereka sangat khawatir bahwa ini orang-orang kecil ini akan lagi-lagi digusur, tersingkir. Oke. Nah, tadi lanjut diskusi kita soal Papua. Apakah ada harapan Gibran ya bisa mengelola atau katakanlah memanage persoalan konflik di Papua? Atau persoalan jadi Papua? Waktu saya baru pulang dari Lombok itu tiba-tiba ada teman ya, namanya Amiruddin Hab ya, itu ini teman saya lama ya, yang memang dia pejuang HAM di Papua. Tiba-tiba dia ngirim WA ya, dia gini tulisannya, Yusril mengutip instruksi Prabowo yang menetapkan Gibran sebagai apa namanya tuh orang yang akan bertanggung jawab untuk persoalan di Papua. Ya. Kemudian di komentar dia, Yusril bercanda gitu kan. Saya tadinya bingung aja nih. Tapi kok yang ngumumin kok Yusril gitu. Kenapa Yusril? Saya bilang dia kan menteri, kok bisa Menko. Dia Menko untuk bidang hukum, HAM, kemudian imigrasi dan lapas gitu kan. Kok dia ngomong, dan itu ngomongnya di perayaan HAM di sebuah hotel gitu kan. Tapi oke lah. Kemudian muncul dan kemudian Anda tahu baru belakangan loh, baru kemarin loh kalau nggak salah itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan suatu sehari respon. Setelah pernyataan Pak Yusril. Sehari sebelum. Tapi kan berarti itu udah berapa hari yang lalu dong, udah hampir seminggu juga. Yang menyatakan bahwa 4 harian lah ya, 4 hari. Saya pikir baru kok ini berapa hari yang lalu ini. Ini hari keempat kayaknya. Bukan seminggu yang lalu. Enggak. Ya, tapi pada intinya bahwa itu Gibran tidak harus berkantor di Papua gitu kan. Loh, kalau memang padahal gitu, nggak ada juga yang memerintahkan dia berkantor di sana. Jadi, kan kayaknya mau proteksi. Ini kan persoalan berkantor di Papua. Dulu kan bapaknya sendiri mau bikin kantor di Papua, ya. So nothing wrong with that gitu kan. Betul. Dan buat saya juga kenapa penting Gibran itu juga berkantor di Papua. Ini bukan masalah misalnya ada yang bilang bahwa ini Gibran disingkirkan atau hukuman. Nah, itu menurut saya itu jahat, itu pernyataan seperti itu. Jadi buat saya nih juga bukan persoalan itu. Jadi begini loh, saya ngomong terus terang aja, Gibran tuh kan orang yang nggak pernah baca, ya. Sebagai seorang waktu dia jadi wali kota aja, Anda tahu tadi Anda udah bilang di atas mejanya itu lebih banyak mobil-mobilan Tamiya itu dibandingkan. Kalau baca Prof. Buku. Baca Doraemon, Pokemon. ini lebih jahat lagi. Udah kayak anak saya aja yang masih kecil ngomong nontonnya Doraemon. Tapi mungkin anak saya jangan-jangan juga lebih cerdas dari dia.
Ya Maksud kalau saya, anak baca sih nggak apa-apa. kan anak saya itu kadang dia baca bukan cuma yang bahasa Indonesia, itu yang bahasa Bahasa Inggrisnya Inggrisnya, juga iya. gitu kan. Enggak, kalau baca masih anak-anak sih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai tua masih Doraemon, nah itu pusing Ya kita. itulah. Jadi saya juga mikir nih, nggak begini loh. Jadi begini, karena dia tidak tahu apa-apa mengenai Papua ya, not even kasus Raja Ampat yang kemarin ya, makanya dia juga mesti tahu. Bagaimana tahu? Tadi kan saya udah bilang, Anda tuh tahu tuh bukan cuma baca Ya, tapi by buku, proses ya. tapi juga Anda melihat, menikmati, menyadari ya. Anda tahu kan seorang ini orang Amerika loh ya, waktu ketemu sama saya, Ikrar, kamu tuh kalau pergi ke suatu daerah yang misalnya sangat jauh dari kota, satu hal yang saya harus ingatkan pada Anda, makanlah makanan dan air setempat. Yes. Itulah dia bilang yang bisa menahan kekuatan tubuh Anda. Ya. Dan itu saya Dan ikuti. membangun bonding juga kan, Betul, ikatan. itulah. Jadi kita tidak hanya manusia yang singgah Betul. seperti apa itu, seperti debu lah. Jadi buat saya ya, Papua itu luas ya. Luas dan luar biasa Betul sebenarnya. ya, dari Raja Ampat sampai kemudian Jayapura, Merauke, belum lagi kalau di garis perbatasan itu ada apa namanya itu berbagai wilayah, Mindip Tanah, kemudian juga apa namanya itu Bovendigo yang ada garis ke situ juga ya. Kemudian ada juga yang namanya Waris, Sota, macam-macam. Nah, makanya sebenarnya gini ya, kalau saya Prof melihatnya begini. Kita memang membutuhkan satu perhatian dari tingkat nasional yang sistemik dan berkelanjutan. Betul. Untuk membereskan urusan di Papua. Ya. Karena pada saat yang sama, eskalasi anak-anak muda Papua yang mulai berjuang di forum-forum internasional, itu mulai semakin masif loh. Ya. Jadi nggak bisa lagi menganggap persoalan Papua ini hanya persoalan OKB atau apa yang di ujung yang cuma seuprit itu ya. Ini adalah persoalan yang kompleks dan harus dimanage secara kompleks. Dan Pak Gibran, ya, saya kira punya banyak alasan untuk turun ke sana dan tinggal berkantor di sana secara reguler. Ya, bukan berarti sepanjang tahun dia harus ada di sana, enggak. Tapi pertama kita lihat dari nama Ibu Iriana aja, Iya, betul. itu sudah menunjukkan kecintaan keluarga itu terhadap Papua. Betul, betul. Nomor 2, Betul. kalau saya melihat nih, Pak Presiden Jokowi dulu mengunjungi yang namanya Papua lebih banyak dari daerah manapun kecuali Jawa Tengah. Artinya, selain kampungnya, dia peduli Papua nih. Ya. Paling tambah sumut lah karena ada menantu di sana. Lalu apalagi? Banyak sekali anggaran, bahkan proyek strategis nasional yang digelontorkan di Papua. Ya, belum pernah semasif itu. Pedalaman Papua dibuka gitu ya. Dengan dana yang sangat besar, lalu banyak PSN di sana. Ada PSN yang akan memakan 3 juta hektar lahan masyarakat di atau katakanlah tanah atau hutan Papua di sana. Food estate tuh, kedaulatan pangan penting banget buat dia. Lalu itu tadi ada persoalan geopolitik di sana. Bagaimana negara-negara Pasifik semakin memperkuat bonding ikatan di antara mereka. Bagaimana Amerika dan Australia juga mencari-cari peluang untuk kemudian mengambil sesuatu dari Papua gitu ya. Jadi sungguh luar biasa dibutuhkan kehadiran pusat ya, bukan hanya kehadiran wakil presiden. Kalau hanya Gibran ke sana nggak ada guna juga gitu kan. Tapi memang butuh sesuatu yang intensif lah untuk menyelesaikan persoalan ketidakadilan, kemiskinan dan segala macam itu. Terlebih selama 10 tahun nih Pak Jokowi kemarin, Papua itu akselerasinya infiltrasi dari luar, katakanlah migrasi masyarakat ke sana, dibukanya kebun, tambang dan segala macam, ya itu luar biasa masif. Dan itu menjadi potensi bom waktu bagi rakyat Papua. Kenapa? Karena mereka hanya bisa nonton gitu loh. Nah ini kan perlu sesuatu yang sistematis lah menyelesaikan Papua. Makanya saya secara pribadi dengan ketika ditanya wartawan, gimana Pak? Wah, bagus sekali. Tapi jangan pulang pergi. Jangan cuma seremoni, jangan hit and run, jangan cuma rapat. Ya itu tadi,
Makanlah makanannya orang Papua, papedanya yang enak itu. Minum air dari tanah mereka, makan ikan yang mereka tangkap di sungai, danau, dan di lautnya. Jangan ngomong Papua. Kita hanya datang dan pergi, hit and run. Udah selesai itu. Cara seperti itu. Jadi kalau menurut Prof gimana? Harus berkantor di sana secara rutin atau ya yang penting dari Jakarta remote control? Harus ke sana, ya. Saya itu ikatan saya sama Papua itu cukup kuat ya, karena memang saya kecilnya dulu di Biak. Oh, Biak. Ya, SD saya sampai kelas 5 di Biak. Ya. Dan kemudian kalau Anda lihat skripsi saya itu tentang hubungan Indonesia Papua Nugini, juga tentang perbatasan Irian Jaya sama Papua Nugini. Disertasi saya pun juga tentang itu. Tentang itu ya. Tentang itu, makanya adalah hubungan batin saya. Dan Anda juga tahu ya bahwa yang namanya Papua itu luas. Sangat luas. Itu ada yang tadi saya katakan, ada daerah kepulauan, Raja Ampat misalnya kan. Ada daerah pantai ya, daerah-daerah pesisir ya. Seperti berbagai pulau-pulau seperti Biak, Numfor, Yapen, Waropen dan sebagainya ya. Dan kemudian ada juga daerah yang tadi saya katakan pantai itu tentunya agak berbeda dengan wilayah pegunungan. Maksud saya orang pantai itu biasanya yang namanya komunikasinya lebih luas, ya. Dan karena itu biasanya juga pengetahuan dia lebih banyak dibandingkan dengan orang gunung. Tapi Anda perhatikan ya bahwa Papua itu pergerakan istilahnya itu pergerakan yang tadi Anda sebutkan, misalnya gerakan separatis ataupun gerakan-gerakan anti pemerintah. Kalau dulu itu lebih banyak di daerah pesisir, ya, plus Manokwari. Ini sekarang kan lebih banyak di daerah pegunungan. Ya. Itu Intan Jaya, betul, Intan Jaya, kemudian Puncak, ya, Kabupaten Puncak, banyaklah itu. Makanya saya bilang Gibran itu harus belajar ke situ juga. Betul. Jadi sekarang kan sudah jadi 6 provinsi, ya lihatlah satu persatu. Itulah ya. Jadi perkembangan bagaimana Wamena tuh ya, dari yang tadinya satu kabupaten, sekarang udah bisa menjadi satu provinsi, ada kabupaten baru, itu juga dilihat ya. Dan kemudian jangan lupa juga ya, itu pemerintah itu khususnya Jokowi itu melakukan pemekaran wilayah tanpa juga mempersiapkan infrastruktur pendukung dalam artian baik itu building ataupun human resources-nya sendiri. Dan sekarang kan jadi persoalan karena dana otsus itu ternyata juga diminta dipakai untuk membangun kantor-kantor pemerintahan. Lah, kalau dipakai buat itu, buat rakyat apalagi dong? Ya itulah, apalagi sekarang terjadi apa istilahnya itu yang oleh pemerintahan Prabowo untuk misalnya ikat pinggang itu, jadi kan anggaran untuk rakyat itu makin berkurang belanja publik. Pemerintah kita semakin rendah kan. Dan buat saya ya, orang Papua itu lebih Indonesia dibandingkan dengan orang Jawa ataupun orang Sunda yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena mereka berkomunikasi juga dalam bahasa Indonesia. Ya. Dan kemudian juga mereka lebih tahu tentang Indonesia ketimbang dengan orang-orang di wilayah ya, termasuk Sumatera juga ya, yang kemudian lebih berkutik kepada daerah kecil mereka ya, ketimbang Indonesia. Sangat terpisah-pisah ya. Betul ya. Jadi tapi apa yang kita bisa harapkan kalau Gibran berkantor di sana? Apa yang dia butuhkan untuk kemudian bisa menjadi katakanlah solution maker lah untuk di sana? Itu yang tadi saya bilang. Pertama, baca sejarah, kompleksitas dan segalanya. Karena Al-Quran sendiri kan ayat pertama itu adalah bacalah. Ya, saya rasa pasti Injil juga mengajarkan seperti itu ya. Anda pasti juga di gereja pasti kalau orang Kristen kan bacalah. Karena dari membaca itu bukan cuma kita tahu dari satu huruf menjadi kata jadi kalimat jadi chapter dan sebagainya, tapi dengan membaca kita tahu kira-kira apa yang sedang terjadi. Dan tadi Anda tanyakan
bagaimana solusinya. Ya. Baca, ya, ada beberapa simpul-simpul tadi saya katakan wilayah ya, apakah itu wilayah kepulauan ya, atau kemudian daerah pantainya, kemudian daerah pegunungan, dan kemudian di mana problem-problem besar seperti masalah kelaparan, kalau memang masih terjadi di sana ya, dan kemudian apa yang kira-kira pernah dilakukan oleh pemerintah ya, termasuk di daerah pegunungan tengah ya, Yahukimu dan sebagainya ya. Dan kemudian dalam menangani persoalan yang tadi saya katakan instabilitas politik di sana, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, baik dari era Soekarno sampai ke era Joko Widodo kemarin ya, dan itulah yang kemudian bisa dikembangkan ya, karena buat saya sebetulnya ya, orang itu sebetulnya akan merasa happy, akan merasa bagian dari suatu masyarakat ataupun negara ya, kalau mereka itu diwongke, diorangkan, dimanusiakan ya. Jadi saya terus terang ya, waktu saya penelitian di Papua tahun 80-an, Anda bisa bayangkan saya pergi ke daerah-daerah yang dulu dikuasai oleh OPM ya, dan itu kepala desanya juga orang-orang OPM ya, dan apakah saya kemudian menjadi ancaman baik bagi mereka ataupun mereka bagi saya? Enggak, mereka datang baik-baik. Bapak nanti malam mau makan ikan enggak? Nanti saya habis maghrib akan turun ke laut, saya beri contoh kayak itu ya. Sama lah kalau Anda sekarang ke Lombok ya, kalau Anda misalnya ke Pantai Pink ya, itu kan sebelum Anda ke daerah turisme, Anda akan ditanya apakah Anda mau mendarat dulu di daerah yang dimana orang-orang punya bagang untuk membesarkan ikan. Bukan ikan, nanti lobster. Oh, lobster ya. Dan tadinya saya juga kaget juga, berapa sekilo 1 juta Pak. Terus istri saya bilang udah kita beli aja. Begitu dia cek, coba nih kalau makan di restoran Jakarta ya, 1 ons saja udah 250 gitu kan. Jadi ini yang kemudian kita harus juga merasakan ya, bagaimana denyut jantung masyarakat di sana ya, dan juga apa yang mereka produksi. Ya. Dan dengan Gibran ada di sana, dia kan bisa berdialog langsung dengan para pengelola pemerintahan di sana kan, gubernur, bupati, bahkan camat, kepala desa, bahkan dengar langsung masyarakat. Ya. Sehingga apapun hambatan komunikasi dengan pusat, hambatan anggaran, hambatan kebijakan, kan itu kemudian bisa diinventarisir, lalu kemudian satu persatu keseluruhan daerah itu bisa menjadi satu kesatuan utuh gitu. Jangan kemudian kalimat copy paste yang akan selalu dimunculkan nama dia. Anda tahu kalimat copy paste ya? Ini Presiden Prabowo udah siapkan kebijakannya dan ini akan dijalankan oleh menterinya. Tunggu saja, sabar. Kalau kalimat itu yang keluar ya nggak akan ada artinya, Bu. Ya, saya kira orang Papua akan menunggu apakah wakil presiden kita itu mau turun ke sana berkantor secara signifikan, bukan sekedar datang hadir rapat pergi, datang groundbreaking peresmian pergi, tapi datang langsung mendengar, mengalami, menyaksikan ya. Jadi bisa terpikir penyelesaian yang lebih masuk akal dan manusiawi. Percepatan pembangunan dengan memangkas hambatan-hambatan kebijakan, birokrasi dan sebagainya itu. Karena saya khawatir gitu. Khawatirnya begini, tidak saja persoalan adanya sentimen untuk memisahkan diri yang dilahirkan oleh ketimpangan-ketimpangan ekonomi dan kesombongan pusat ini juga ya. Tapi karena kebijakan pemerintah sendiri, terutama pada masa Jokowi. Karena apa? Sebelum Pak Jokowi jadi presiden, Papua itu masih relatif terjaga. Hutannya masih sangat luas. Sangat sedikit kebun sawit ada di sana. Apalagi pertambangan dan sebagainya. Sekarang kalau kita buka GPS nih, lihat saja katakanlah wilayah Merauke yang mau jadi food estate. Katanya 2 sampai 3 juta hektar.
total wilayah itu 4 juta hektar. Betul. Kalau kita Betul. zoom itu Iya. Merauke itu Iya. akan kelihatan kota-kota kebun sawit yang sangat besar. Pertanyaan saya, nanti untuk mengerjakan food estate itu berapa ratus ribu orang dari luar akan dibawa ke sana? Dan sebagian besar tentara. Ya, Iya. tentara saja kan tidak cukup. Iya. Iya kan? Tentu akan banyak warga yang akan pekerja dibawa ke sana. Artinya apa? Mereka juga akan mengambil tanah. Betul. 1 juta hektar yang tersisa buat rakyat di sana. Ini 10-15 tahun lagi. Wah, ini bom waktu. Betul. Betul. Nah, ini kan harus ditata oleh pemerintah gitu loh. Dan Anda juga sebagai anggota DPR, cobalah dengarkan dan ikuti perkembangan yang tadi Anda katakan, pengembangan food estate di Merauke. Mengapa? Karena ternyata yang namanya tanah yang subur itu tidak lebih dari 40.000 hektar. Jadi kalau dikatakan tadi Anda bilang ini akan jadi 4 juta, 3 juta dan sebagainya, itu adalah suatu permainan yang membesar-besarkan wilayah yang akan dikelola. Jadi itu bukanlah suatu tanah-tanah yang fertile ya, yang Tapi subur. kan minimal kalau 2-3 juta hektar diambil kayunya kan udah lumayan tuh. Itu Nah, yang tapi yang saya dengar 450.000 hektar sekian lebih itu sudah untuk HGU sawit. Lalu ada berapa ratus ribu hektar lagi untuk pengembangan tebu biofuel. Saya nggak tahu entah berapa hektar yang akan dipakai untuk itu juga padi, pengalaman dari Kalimantan harus jadi pelajaran Betul. berharga. Maksud lahan gambut saya, 1 juta hektar. iya, yang katanya, oh itu cuma PLG. gituan dipotong. Orang nanya, itu walaupun misalnya cuma ranting-ranting kecil atau daun-daun Bisa kering kebakar. kecil. Bukan, maksud saya, itu kan juga ada nilainya. Oh iya. Yang Betul. kemudian bisa buat kertas, buat apa, macam-macam. Itulah yang jadi pertanyaan orang. Kemudian kemana duitnya, gitu loh. Dan belum ada satupun program food estate yang berhasil di negara ini. Ya. Merauke itu bukan bukan food estate baru. Belanda juga sudah berpikir di sana ya. Nah, tapi kita mulai dari Pak Harto. Ya. Pak Harto itu membuat namanya PLG, proyek PLG, proyek lahan gambut 1 juta hektar. Di Kalimantan. Iya, begitu udah jatuh saya di sana itu pendampingan masyarakat berbulan-bulan Oh, iya? tuh ya, zaman Erna Witular waktu itu. Hmm. Karena untuk advokasi. Hmm. Lalu zaman SBY ya. Jadi Pak Harto, yang lain tuh nggak ada proyek food estate. Langsung Pak SBY, Pak SBY, Merauke juga termasuk kalau saya nggak salah. Lalu ada di di Kalimantan Timur, daerah Bulungan dan sebagainya, itu ada beberapa tempat. Lalu kemarin Pak Jokowi, ya di Kalimantan Tengah, di mana-mana, gagal juga tuh semua. Betul. Malah ada katanya jagung di polybag, tuh kan ngeri kita. Ya itu yang masuk. Nah sekarang masih dilanjutin gitu. Iya. Padahal yang sebenarnya kalau menurut saya, kalau mau bicara soal kedaulatan pangan, tentu pertama apa? Orang masih mau bertani. Lah ini kan petaninya kayak begitu. Subsidi pupuknya nggak jelas, halsintannya nggak tahu seperti apa. Lalu yang kedua apa? Perubahan lahan dari lahan padi sawah, padi gitu ya, atau tanaman pangan menjadi pemukiman, daerah industri dan sebagainya gitu. Lalu yang ketiga apa? Yang paling penting, makanan pendamping beras. Betul. Cina itu menghasilkan beras, tapi mereka nggak banyak makan beras. India itu eksportir beras nomor 1 kalau saya nggak salah, lebih besar dari Vietnam. Tapi mereka tidak semua makan beras setiap hari gitu loh. Iya kan, demikian juga Vietnam, demikian juga Thailand. Nah kita ini yang makan beras terus nggak ada habis-habisnya. Harusnya kan dipikirkan ya, tidak saja pangan lokal tetap didorong, misalnya di Papua, di Maluku dan sebagainya. Tapi yang paling penting dari itu, ya tanaman pengganti beras harus dibiasakan, pendamping, tanaman pendamping, bahan makanan pendamping yang harus dipikirkan, dan ini harus diinjeksi kepada generasi yang muda yang baru ini, supaya kita nggak tergantung sama beras terus. Ini juga masukan buat Anda sebagai anggota DPR ya. Anda tahu berapa harga singkong sekarang? Kurang tahu saya. Cuma 750 ya. rupiah. Bayangkan ya, sementara kita kadang-kadang impor singkong dari Thailand tepung, yang katanya ini bukan yang buat
makanan di kafe-kafe itu. Padahal singkong Indonesia itu apa nggak bagus kualitasnya. Maksud saya jangan begitulah pada rakyat ya. Begitu maksud saya begitu panen raya sedang tinggi, masa harga Ekspor, singkong impor dilaku di ini. bukan cuma impor tapi ya harganya masuk cuma 750.000 rupiah, 750 rupiah gitu kan. Upah bongkarnya juga lebih Iya, mahal. padahal itu kalau dijadikan tapioka berapa nilainya? Nilai Ya? tambah. Itu kan tadi menjadi juga makanan Pendamping beras. substitusi dari Pendamping beras. bukan substitusi susah pendamping. Pendamping dari beras. Ya itulah. Tapi Gibran suruh itu deh belajar makan papeda dulu deh. Di sana. Gimana? Maksudnya dia ngerti nggak makan papeda? Bukan saya dia nyari-nyari KFC di sana. Jadi sampai di situ dulu apa namanya perbincangan kita dengan Prof. Ikrar Nusa Bakti pada hari ini. Kita tadi bicara di segmen pertama tentang Pak Jokowi dan segala macam. Lebih sebenarnya untuk mengingatkan juga bahwa apa namanya bagaimanapun kekuasaan itu yang terbesar milik rakyat dan milik Tuhan ya, Prof ya. Jadi nggak usah lah kalau lagi berkuasa seolah-olah nggak akan ada habisnya kan gitu nih. Maksud saya kalau memang dia dulu juga ngomong apa sumpah seperti yang dilakukan oleh Bung Karno, ya, my dedication of life. Oh ya, iya. Apakah kemudian benar-benar diresapi sama dia? I don't think so. Kenapa? Karena Bung Karno waktu ngomong my dedications of life itu bukan bicara tentang bahwa Tuhan itu lebih berkuasa sama kita aja. Tapi yang tadi Anda katakan itu, bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Kita nggak akan selamanya berkuasa. Dan janganlah berpikir mendahului Tuhan. Seakan-akan Anda itu bisa kemudian menjadi Master presiden of the yang game. hebat. Kemudian habis itu anak Anda, habis itu apa namanya mantu Anda, dan nanti juga cucu Anda, nanti cicit Anda, nggak mungkin. Karena Indonesia itu bukan negara kerajaan, ya. Ini yang harus saya ingatkan ya. Dan Anda juga masih ingat kan, mengapa Sultan Hamengkubuwono ke-10 misalnya kan, dia menolak untuk memberikan misalnya batik yang pernah dia pakai atau apa ya, karena dia juga nggak mau. Oh, ketika minta dipinjam oleh Pak Jokowi, minta dipinjam ya. Itu untuk digunakan itu, bukan baju yang pernah dipakai oleh kan, Sultan. Saya dengar ceritanya Jokowi datang ke Sultan ingin minjem kalau nggak salah pakaian dari Sultan, tapi yang sudah dipakai belum dicuci. Betul. Ditawarkan oleh Sultan yang ini dia nggak maunya yang sudah pernah dipakai. Betul, gitu. Karena dia maunya mengambil aura kekuasaan dari seorang sultan. Itu yang nggak bukan karena mau berbagi keringat doang ya. Oh enggak. Itulah ya. Jadi itu namanya apa namanya, di atas langit itu ada masih langit. Ada langit. Langit itu 7 lapis. Oke, gitu dulu, sampai jumpa. Yuk. Makasih, Prof. Ya, sama-sama.